Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri Ainun Ajijah dengan NIM 11920600005. Saya Aulia Syifa Fitriani 11920600014. Saya Dava Alfi Syahrin, NIM 11920600021. Kami akan membahas mengenai jurnal Effect of High Temperature on Pollen Morphology, Plant Growth, and Cereals in Quinoa, Chenopodium quinoa wild. Pengaruh suhu tinggi pada morfologi serbuk sari, pertumbuhan tanaman, dan hasil biji di quinoa, Chenopodium quinoa wild, yang diteliti oleh Leonardo Hinojosa, dan jurnal ini juga ditulis oleh Leonardo Hinojosa dan kawan-kawan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dava. Latar belakang dari dibuatnya jurnal ini yaitu peneliti melihat bahwa bumi mengalami kenaikan suhu 0,8 derajat Celcius di setiap tahunnya. Peneliti pula memprediksikan bahwa pada akhir abad ini bumi mengalami kenaikan derajat panas 2-4 derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu ini memiliki dampak terhadap tanaman. Tanaman dapat stres. Nah, karena stres ini memicu penurunan viabilitas serta produksi serbuk sari dan kumpulan benih. Nah, berdasar hal tersebut, peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk analisis pengaruh suhu tinggi terhadap morfologi dan struktur serbuk sari quinoa selama bunga mekar, dan evaluasi suhu tinggi terhadap pertumbuhan quinoa, fotosintesis, dan hasil komponen. Untuk bahan penelitiannya yaitu 2 genotip quinoa Kiki74 dan 17GR. Untuk genotip Kiki74 ini diambil dari Taman Nasional di Chili, dan untuk genotip 17GR ini belum diketahui sumbernya. Lalu kedua bibit itu ditanam dalam pot yang dilapisi oleh campuran lumut gambut spagum dan tanah. Lumut gambut spagumnya berkisar 70% sampai 80%. Lalu di setiap pot ditaruh 5 bibit, kemudian disiangi selama 10 hari hingga tersisa 1 tanaman per pot. Nah, setiap pot yang mewakili genotip selalu dipindah posisinya secara acak dan berkala untuk mengurangi pengaruh ruangan atau pengaruh dari eksternal. Lalu untuk menguji viabilitasnya, peneliti melakukan beberapa tahap ya. Yang pertama, pengumpulan serbuk sari dari seminggu pertama setelah perlakuan panas. Lalu 3 tanaman diacak di setiap ruangan dan serbuk sari 5-6 jam setelah fotoperiod dimulai. Lalu serbuk sari dimasukkan ke dalam 0,5 ml larutan tetrazolium 1% dan sukrosa 5%. Lalu diinkubasi selama 30 menit di dalam microwave bersuhu 28 derajat Celcius. Nah, setelah proses inkubasi barulah serbuk sari diamati di bawah mikroskop. Bahwa jika serbuk sari yang diamati berwarna merah terang sampai merah, menandakan bahwa serbuk sari dapat hidup. Namun jika serbuk sari tidak berwarna, berarti serbuk sari tidak dapat hidup. Lalu untuk tahap pengujian morfologi, permukaan serbuk sari, struktur dinding, dan nomor inti, tahapannya yaitu serbuk sari difiksasi dengan 2% paraformaldehid, 2% glutaradehid, dan 2% dimetil sulfoksida di dalam 0,01 molar buffer fosfat dengan pH 7,2 selama 1 malam di dalam suhu 4 derajat Celcius.
kemudian serbuk sari kembali dimasukkan ke microwave selama 2,5 menit di dalam larutan yang sama pada suhu 28 derajat Celcius atau suhu ruang, diikuti oleh 1% osmium tetraoksida di dalam 0,05 milimolar buffer fosfat semalaman pada suhu 4 derajat Celcius. Dehidrasi gelombang mikro dilakukan dengan rangkaian 7 konsentrasi etanol, yaitu 30%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90 hingga 100%, masing-masing selama 1 menit. Setelah melakukan dehidrasi, barulah serbuk sari dapat diamati dindingnya. Lalu analisis statistik yang digunakan menggunakan uji normalitas data dengan cara fit to normal, menggunakan uji Shapiro-Wilks dan uji Levens. Mungkin Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Aulia Syifa. Saya akan menjelaskan hasil. Genotip 17GR lebih sensitif terhadap suhu tinggi dan viabilitas serbuk sari dalam kondisi panas adalah 26%. Sedangkan pada genotip QQ74, viabilitas serbuk sari adalah 63%. Dinding serbuk sari berlapis-lapis atau sporoderm dipengaruhi oleh suhu tinggi. Sporoderm terdiri dari lapisan luar ektin dan lapisan dalam intin. Lapisan ektin dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu ektextin dan endextin. Ektextin terdiri dari tektum, kolumella, dan lapisan kaki. Serbuk sari quinoa memiliki tektum yang terlihat yang dikenal sebagai polentektat. Pengaruh suhu tinggi terhadap ketebalan sporoderm tidak berbeda nyata untuk intin maupun eksin antar genotip. Namun, ketebalan intin dan eksin meningkat secara signifikan di bawah suhu tinggi. Lebar lapisan intin pada perlakuan suhu tinggi lebih tebal dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Demikian pula, eksin pada perlakuan suhu tinggi lebih tebal dibandingkan dengan perlakuan kontrol. Dalam studi ini menunjukkan bahwa serbuk sari quinoa adalah trinuklear dengan 2 inti generatif melingkar dan 1 inti vegetatif memanjang. Tidak ada perbedaan yang diamati pada ukuran benih dari kedua genotip di bawah suhu tinggi dan suhu kontrol. Meskipun 17GR memiliki luas benih lebih besar dari QQ74. 1000 bobot benih 17GR meningkat 20% di suhu tinggi, sementara tidak ada perbedaan dalam 1000 bobot benih di QQ74 antara suhu tinggi dan perawatan kontrol. Laju fotosintesis maksimum meningkat pada kedua genotip dalam perlakuan suhu tinggi. Konduktansi stomata secara signifikan lebih tinggi pada suhu tinggi daripada suhu rendah pada kedua genotip. Klorofil fluoresensi tidak berbeda secara signifikan antara perlakuan suhu dan genotip. Mungkin cukup sekian dari saya. Kesimpulan dari jurnal ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa quinoa dapat beradaptasi dengan suhu tinggi dengan menunjukkan plastisitas tinggi dalam beberapa parameter pertumbuhan seperti fotosintesis bersih, fluoresensi, klorofil, indeks kehijauan daun, ukuran biji, dan kumpulan benih. Menurut Yamori et al. 2014, ketika tanaman menunjukkan plastisitas yang cukup besar pada parameter tertentu, tanaman cenderung memiliki plastisitas yang besar pada parameter lain. Ini dikenal sebagai sindrom aklimatasi suhu. Biasanya genotip yang berasal dari daerah tropis ditandai dengan sensitivitas tinggi terhadap fotoperiode. Sedangkan genotip dari permukaan laut Chili Selatan adalah yang paling tidak sensitif terhadap fotoperiode. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.